menghadapi bulan Ramadan. Ternyata apa yang sering diucapkan oleh ahli-ahli hikmah, bahwa hidup adalah ujian dan ujian adalah bahagian daripada kehidupan, hari-hari ini amat sangat terasa dan terbukti, khususnya bagi kita orang-orang dan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan semua orang bahwa hidup adalah ujian, ini juga adalah merupakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu manusia, kata Allah, mengira bahwa kamu itu mudah mengatakan yaqulu amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal kata Allah kami belum menguji mereka seperti orang-orang sebelum kita dahulu juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sama tahu posisi di negeri kita, bahkan seluruh negeri di dunia ini terkena wabah yang bernama COVID-19 atau virus corona, yang menurut para ahli dan pakar sangat cepat menyebarnya dan bisa mematikan. Bagi hamba Allah yang beriman, ini pastilah ujian. Sebagaimana yang digariskan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut tadi, tujuan daripada ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dengan lantang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ketiganya pada surah yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ternyata tujuan Allah memberikan ujian dalam setiap kehidupan bagi manusia, khususnya bagi hamba Allah yang beriman, yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Tak lain kata Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka, fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, supaya kami tahu, kata Allah, siapa orang-orang yang diantara kamu benar-benar sadaku, siddiq, benar dengan keimanannya, benar dengan ketaatannya, benar dengan syahadat-syahadat yang dia bacakan sejak di alam rahim. Bahkan sebahagian kita begitu lahir dikumandangkan kembali syahadat itu dengan qamat dan azan bagi anak-anak bayi yang baru lahir. Setelah kita balik, syahadat itu kembali kita ucapkan di dalam salat-salat sunnah dan salat-salat wajib kita, sampai-sampai kita mengangkat telunjuk, dan sunnah melihat telunjuk ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah ingin tahu siapa yang benar-benar bersyahadat itu. Benarkah syahadat yang kalian ucapkan itu? Benarkah syahadat yang menjadi ikrarun, ikrar kalian, proklamasi diri kalian, al-qasamu, sumpah, al-misaq, janji kalian di hadapan Allah itu benar? Wala ya'lamannal kadzibin, supaya juga Allah tahu siapa orang-orang yang dusta di antara kalian, yang hanya lantang mengatakan beriman kepada Allah, tapi jauh keningnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tingkah bongah perilakunya seolah-olah Allah tiada bagi dirinya, walaupun dia tidak ucapkan secara lantang bahwa Allah tiada, tapi melalui tingkah lakunya seolah-olah Allah tidak ada lagi di hadapannya. Allah tidak melihat lagi dia, Allah tidak menilai lagi dia, Allah tidak dianggapnya punya bumi dan langit ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan dunia ini adalah sebagai ladang ujian bagi kita. Yakin dan percaya kita
yang tak ada ujiannya adalah kehidupan abadi. Itulah kampung akhirat. Selagi kita masih ada di dunia, pastilah ujian itu akan menjadi senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dalam kondisi kesusahan akan mendapat kebaikan berupa pahala orang-orang sabar, dan dalam kondisi lapang dan senang akan mendapat kebaikan berupa pahala orang-orang yang bersyukur. Senantiasa berubah-berubah. Itulah kondisi orang-orang mukmin, selalu sabar dan syukur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Firman Allah ini, jemaah yang berbahagia, terdapat dalam surah Ibrahim ayat 5, terdapat juga dalam surah Luqman ayat 31, terdapat juga dalam surat Saba ayat 19, dan terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 33. Allah Ta'ala menyebutkan dua keadaan yang agung ini, yaitu sabar tatkala menghadapi musibah dan bersyukur tatkala memperoleh nikmat.